Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar, melanjutkan materi yang kemarin karena saya lihat ada beberapa yang belum memahami. Silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Setelah kemarin kita belajar tentang penerapan fungsi non-linier untuk permintaan, penawaran, sekaligus keseimbangan pasar, dan latihan soalnya yang sudah kalian kerjakan, saya perhatikan kemarin ada beberapa yang belum bisa atau belum memahami bagaimana mencari kurva dari keseimbangan pasar. Nah, untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang keseimbangan pasar berikut kurvanya. Yang pertama, soal pertama ini adalah soal yang kalian kerjakan kemarin ya. Jadi diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 25 dikurangi Hi kuadrat dan fungsi penawarannya PS sama dengan Hi kuadrat ditambah 2Hi ditambah 1. Tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar serta gambar kurva dalam satu diagram. Nah, yang pertama yang dicari adalah keseimbangan pasar. Syaratnya adalah PD sama dengan PS. Kalau saya lihat kemarin sebagian sudah benar ya. Jadi rata-rata sudah benar semua mencari keseimbangan pasar. Cuma mungkin ada beberapa yang masih bingung di perhitungannya. Jadi selanjutnya PD kan 25 dikurangi Hi kuadrat, kemudian PS-nya Hi kuadrat ditambah 2Hi ditambah 1. Kemudian dari sini kita akan jadikan satu semuanya dalam satu ruas, jadi nanti disamadekankan 0 ya. Jadi ini kita pindah aja yang 25 dikurangi kuadrat. Yang awalnya 25 plus ketika pindah ruas jadi negatif, kemudian yang negatif Hi kuadrat jadi plus Hi kuadrat. Didapat nilai 2Hi kuadrat ditambah 2Hi dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini semuanya per suku kan bisa dibagi dua. Jadi kita sederhanakan aja agar nanti lebih mudah untuk mencari akarnya. Nah, ketika semua dibagi dua, hasilnya Hi kuadrat ditambah Hi dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian dari sini akan kita cari faktornya. Jadi mulai pemfaktoran. Dilihat yang belakang, yang ini, yang negatif 12. Itu kan faktornya ada 1 kali 12, 4 kali 3, dan 6 kali 2. Namun, ketika kita melihat di variabel yang kedua ini, yang suku kedua, itu kan 1 ya angkanya, ini depannya Hi. Dari ketiga faktor tadi, 4, 3, 6, 2, 1, 12, yang membentuk angka 1 itu hanya 4 dan 3 ya. Jadi ketemu ini 4 sama 3. Karena plus 1 Hi, maka yang positif itu adalah 4, yang negatif adalah 3. Sehingga didapat nilai Hi 1-nya min 4 atau Hi 2-nya sama dengan 3. Kemudian karena kita berjalan di kuadran 1, kita pilih aja yang Hi 2 atau yang nilainya positif 3 ya. Dari nilai 3 ini, Hi 3 kita substitusikan ke salah satu, bisa PD atau PS untuk mencari nilai P. Maka ketika kita masukkan ke 25 dikurangi Hi kuadrat, ketemu nilai P-nya adalah 16, sehingga keseimbangan pasarnya Hi, P 3,16. Kemudian, selanjutnya kita akan mencari kurva. Karena ada dua fungsi, kita cari satu persatu. Yang pertama ada kurva penawaran. PS sama dengan Hi kuadrat ditambah 2Hi tambah 1. Gimana caranya? Langkah-langkahnya sama persis seperti yang sudah saya tuliskan di materi kemarin. Yang pertama kita cari titik puncaknya. Hi sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 B-nya ya. Min 2 dibagi 2 kali 1. Nilai A-nya 1, ketemu min 1. Nah, dari Hi min 1 kita substitusikan ke PS-nya. Didapat nilai P-nya sama dengan 0, sehingga titik puncaknya ketemu min 1,0. Nah, setelah ketemu titik puncak, baru kita cari titik potongnya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Hi, maka nilai P sama dengan 0, sehingga fungsi berubah menjadi
Hi kuadrat ditambah 2Hi ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini, untuk mencari nilai Hi atau akarnya, kita pakai cara pemfaktoran atau bisa menggunakan rumus ABC kalau nggak bisa pemfaktoran ya. Jadi kalian pilih yang gampang yang mana aja gitu. Nah dari sini 1 itu faktornya hanya 1 kali 1 sehingga mudah, langsung aja. Hi plus 1 dikali Hi plus 1. Jadi 1 kali 1 itu plus 1, 1 ditambah 1 sama dengan plus 2. Jadi ini ada 2Hi, dapatnya dari 1 ditambah 1. Kemudian kita dapat ternyata nilainya sama, baik Hi1 maupun Hi2 itu negatif 1. Sehingga titik potong terhadap sumbu Hi adalah min 1,0. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu P, maka Hi-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan aja atau substitusi nilai Hi sama dengan 0, ketemu P-nya sama dengan 1, sehingga titiknya ketemu 0,1. Itu untuk kurva penawaran. Selanjutnya ada kurva permintaan. PD sama dengan 25 dikurangi Hi kuadrat. Sama ya, titik puncak dicari, ketemu 0,25, 25,0 ya. 0,25 ya, maaf ya. Kemudian untuk titik potongnya sumbu Hi maka P-nya 0 berarti 25 kurang Hi kuadrat sama dengan 0, kemudian 25 sama dengan Hi kuadrat, akar dari 25 itu 5 atau bisa didapat plus minus 5. Nah ini min 5,0 dan 5,0 ini sama seperti yang penjelasan minggu lalu ya. Kemudian untuk sumbu P sama dengan sumbu P maka Hi-nya sama dengan 0, kita ganti Hi-nya 0, didapat P-nya 25 sehingga ketemu titiknya P sama dengan 25. Nah, ini ya. Kemudian untuk kurvanya gimana gambarnya? Nah, kemarin saya perhatikan itu sebagian besar menggambar kurvanya itu berupa garis lurus yang sangat kaku, seperti ketika kalian menggambar garis di kurva linier. Padahal sekarang kita ada di kurva non-linier, jadi garisnya nggak lurus kaku, harus melengkung. Nah, kalau kalian ada paketan atau paket internet untuk download aplikasi, sebenarnya ada aplikasi untuk menggambar grafik, namanya adalah GeoGebra. Nah, saya ini gambarnya pakai GeoGebra ya. Jadi ketemu kurvanya seperti ini. Sebenarnya melengkung seperti ini, bukan garis lurus yang kaku. Jadi kemarin ada beberapa yang gambarnya pakai garis lurus yang sangat kaku. Ini ya kurvanya untuk yang tadi. Ini tadi puncaknya yang kurva penawaran, ini yang merah ini yang permintaan. Kemudian ini adalah titik keseimbangan pasarnya. Itu yang soal kemarin. Nah, sekarang ini ada kuis. Kuis ini akan saya jadikan sebagai nilai keaktifan. Jadi nggak wajib untuk dikerjakan semua, tapi jika ada yang mau mengerjakan, nanti akan ditambahkan pada nilai keaktifannya. Kuisnya seperti ini. Sebuah perusahaan handphone memproduksi HP tipe ambyar jika diketahui fungsi penawaran Hi-S sama dengan P kuadrat dikurangi 1 dan fungsi permintaan Hi-D sama dengan P kuadrat kurangi 9P tambah 20, di mana Hi adalah variabel jumlah HP tipe ambyar dan P adalah variabel harga dalam jutaan rupiah. 1. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah permintaan HP ambyar pada saat harganya 7 juta rupiah? Yang kedua, apabila jumlah penawaran 15 unit, berapa harga HP ambyar? Yang ketiga, berapakah titik keseimbangan pasar dari HP ambyar? Nah, nanti ini kalian jawab aja di Google Classroom melalui komentar. Cukup dijawab angkanya saja, jadi kalian nggak perlu nulis caranya ya. Itu untuk kuisnya. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 9 dikurangi Hi kuadrat dan fungsi penawaran PS sama dengan Q kuadrat ditambah 2Hi kurangi 3. Tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar serta gambar kurva dalam satu diagram. Pembahasannya sama ya. Cari keseimbangan pasar dulu, PD sama dengan PS. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Kemudian kita jadikan dalam satu ruas, didapat nilainya 2Hi kuadrat tambah 2Hi kurangi 12 sama dengan 0. Nah ini kan masih bisa dibagi 2 atau bisa disederhanakan.
Nah, ini hasilnya setelah dibagi 2, jadi Hi kuadrat tambah Hi kurang 6. Terus gimana cara mencari pemfaktorannya atau akarnya? Lihat yang belakang dulu, negatif 6. 6 itu faktornya hanya 1 kali 6 dan 2 kali 3. Kemudian kalian perhatikan yang Hi ini, Hi, itu kan angkanya 1 ya depannya. Yang dari kedua faktor tadi, yang bisa membentuk angka 1 kan hanya 2 sama 3. Nah, ini jadi akarnya kita dapat Hi plus 3 sama Hi min 2. Kenapa kok yang plus yang 3? Karena di sini plus 1. Jadi 3 kurangi 2 kan plus 1. 3 dikali min 2 min 6. Gitu ya kalau dikembalikan. Dapat nilai Hi 1-nya min 3, Hi 2-nya 2. Nah, kita ambil yang positif karena kita di kuadran 1. Nah, dimasukkan ke salah satu, ambil yang gampang, 9 dikurangi Hi kuadrat diperoleh nilai P-nya 5, sehingga puncaknya adalah 2. Titik keseimbangannya 2,5 ya. Kemudian untuk kurvanya sama ya, dicari satu persatu, mulai dari kurva penawaran atau permintaan, boleh yang mana aja yang duluan. Titik puncak dulu, min B per 2A. B-nya 2, berarti min 2 dibagi 2 kali 1 min 1. Kemudian kita masukkan nilai min 1 ke PS, ketemu nilai P-nya min 4, sehingga puncaknya min 1, min 4. Kemudian cari titik potong. Setelah yang pertama, sumbu Hi, maka P-nya 0. Ini. Nah, ini kita faktorkan lagi. Faktornya 3 hanya 1 dikali 3. Karena ini plus 2, maka yang 3 yang positif, yang ini yang negatif. Jadi 3 kurangi 1 plus 2, 3 dikali min 1, min 3. Kalau dikembalikan seperti itu, kalau masih bingung plus minnya ya. Kemudian didapat Hi 1-nya min 3, Hi 2-nya 1. Nah, titik potongnya min 3,0 dan 1,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu P, maka Hi-nya 0. Didapat nilai P-nya min 3, sehingga titik potongnya 0, min 3. Itu untuk kurva penawaran, sedangkan untuk kurva permintaan, PD sama dengan 9 dikurangi Hi kuadrat. Titik puncaknya 0,9, kebalik ya ini. Kebalik ya, 0,9. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu Hi, maka P0 berarti didapat nilai Hi-nya plus minus 3, min 3,0 atau 3,0. Kemudian terhadap sumbu P, maka Hi-nya 0, berarti kita ganti Hi 0. Titiknya ketemu, atau P-nya ketemu 9, sehingga titik potongnya ketemu 0,9. Untuk kurva, saya gunakan GeoGebra lagi ya ini. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau gambar jangan garis lurus. Nanti kalau garis lurus itu namanya kurva linier, bukan non-linier. Ya, tadi keseimbangannya di sini kan, 2,5. Tuh, ketemu. Ini keseimbangannya. Jadi kalau gambar kalian boleh penuh seperti ini atau boleh hanya di kuadran 1. Jadi gambarnya melengkung seperti ini. Di kuadran 1 aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu penuh seperti ini. Tapi kalau mau penuh juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu ya, sekian untuk penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.